lolos sebagai Youth Delegation dalam kegiatan Sister State Province di Perth, Western Australia bersama orang-orang hebat. Antar sesama harus guyup agar tidak saling kesal. Selamat datang di channel YouTube Kopi Pedas Official. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 dikali 3 sama dengan 3. Halo teman-teman semua, jangan lupa bahagia. Kali ini temanya tentang apa yuk? Ya, tentang mahasiswa berprestasi. Berbicara terkait prestasi, ada banyak hal, ada banyak cara untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Dan tentu, setiap mahasiswa tidak bisa disamaratakan untuk bisa berprestasi dalam bidang yang sama. Oke, kali ini akan ada salah satu kakak mahasiswa yang menjadi narasumber untuk berbagi cerita dan pengalamannya tentang prestasi apa saja yang telah diperoleh dan bagaimana karirnya selama kuliah. Mau tahu siapa dia? Sebelum berbagi cerita lebih jauh, tidak ada salahnya kakak mahasiswa ini akan berkenalan terlebih dahulu. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Salam hormat buat penikmat channel Kopi Pedas Official. Saya Syarifudin dan saat ini saya sedang menempuh S1 dan lebih tepatnya sedang menunggu jadwal wisuda di satu-satunya kampus Islam negeri di Surabaya. Dimana lagi kalau bukan UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, mungkin yang mau lebih kenal lebih jauh atau mungkin ta'aruf mungkin, nah kalian bisa cek akun Instagram saya di @syarifudin_11. Jangan lupa follow ya. Oke, dengan pengalaman awal kuliah, saya masuk di tahun 2016 dan diterima melalui jalur prestasi SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Dan mungkin setara lah kayak SNMPTN kalau di Kemenristek Dikti ya. Kira-kira setelah memasuki perguruan tinggi negeri, apakah ada perencanaan tuh dari A sampai Z? Mungkin, oh aku habis ini harus ikut A, harus ikut B, atau seperti apa? Jujur waktu itu masih belum ada pandangan sama sekali, bahkan gak ada perencanaan sama sekali. Karena saya merupakan orang pertama di keluarga besar saya yang alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menempuh pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi daripada SMA. Jadi mungkin nanti adik-adik dan ponakan saya mungkin bisa melanjutkan perjuangan saya di sini. Jadi awalnya itu saya nggak tahu harus tanya ke siapa, kemudian saya harus bawa apa aja, kemudian apa saja harus saya siapkan, bagaimana caranya mendapat beasiswa. Jadi belum ada perencanaan sama sekali. Jadi waktu itu ya udah masuk baru ngalir aja waktu itu kayak gitu. Good job. Selama masa kuliah, apa saja sih yang telah Kak Syarifudin ikuti? Baik itu organisasi, klub, atau mungkin komunitas, atau mungkin relawan atau yang lain. Oke, terkait dengan organisasi, alhamdulillah ada beberapa organisasi yang saya ikuti, tapi tidak terlalu banyak seperti orang-orang di luar sana ya. Yang pertama dulu banget adalah ikut Ormek, dimana dalam Ormek ini saya belajar bagaimana cara bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus, kemudian sharing ide, sharing experience dengan kakak tingkat, brainstorming, kemudian ikut beberapa event ini itu biar gak jadi mahasiswa kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah adanya pembukaan beasiswa pada waktu itu. Saya tahu dari Ormek ini dan saya apply bareng anggota dari Ormek ini, dan alhamdulillah kami berdua diterima jadi awardee beasiswa ini tadi. Kemudian next semester saya juga alhamdulillah lolos sebagai anggota himpunan mahasiswa prodi ekonomi syariah yang mungkin di kampus lain tuh namanya HMJ ya, karena memang persyaratannya minimal di semester 2. Di situ saya mulai belajar terkait dengan soft skill, kemudian bagaimana cara berorganisasi yang baik, time management, team working, kemudian dan masih banyak lagi. Di semester ini juga saya lolos sebagai salah satu delegasi dari 6 orang
perwakilan Bidik Misi UIN Sunan Ampel untuk mengikuti pengabdian di Madura bersama 11 perguruan tinggi lainnya di Surabaya, Madura. Kemudian di next semesternya alhamdulillah saya diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk menjadi wakil ketua Hima 1, masih sama di program studi Ekonomi Syariah. Kemudian ada juga organisasi yang menurut saya paling berkesan juga adalah ketika saya bergabung di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, especially di Koperasi Syariah Mahasiswa FEBI ya. Di sini saya diberikan amanah untuk gabung sebagai babat alas, pendirian awal, kemudian operasional awal, bahkan perpindahan operasional mulai dari gedung lama ke gedung FEBI yang baru. Di sini jujur mulai dari ketua umum, pengurus, anggota koperasi memberikan support yang luar biasa kepada saya, sehingga di organisasi ini saya mendapatkan beberapa prestasi dan channel atau relasi yang cukup banyak banget. Kemudian di beberapa akhir semester saya juga ikut Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan juga diterima sebagai salah satu beasiswa volunteer di salah satu lembaga sosial di Sidoarjo. Nah, kira-kira prestasi apa yang pertama kali Kak Syarifuddin dapatkan? Bolehlah berbagi cerita dengan kami. Saya sebenarnya itu remahan rengginang ya, jadi nggak ada prestasi yang wow banget kan. Mungkin sharing aja, sebenarnya saya itu lebih fokus kepada bidang akademik, semacam penunjang IPK. Meskipun banyak orang di luar sana bilang Rif, IPK itu nggak terlalu penting, IPK itu hanya lolos di meja pertama kalau kita daftar kerja. Tapi karena saya merasa saya adalah anak beasiswa, maka saya harus berusaha untuk mempertahankan IPK, dan syukur-syukur IPK saya itu masuk ke dalam IPK yang tergolong relatif cukup tinggi seperti itu. Tapi kalau dibilang prestasi pertama yang menurut saya ya benar-benar prestasi adalah ketika saya bersama ketua umum dan salah satu kepala divisi di koperasi berhasil menjuarai Startup Business Plan Competition yang diadain oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, di mana waktu itu juga ada perwakilan dari Koperasi ITS yang berhasil meraih juara 2 dan Koperasi Universitas Negeri Malang yang berhasil meraih juara ketiga. Setelah mendapatkan prestasi yang pertama, lalu prestasi apa lagi yang didapatkan berikutnya? Kemudian terkait dengan prestasi-prestasi selanjutnya, yaitu alhamdulillah Syarif diberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh terkait dengan budaya, makanan, kemudian pendidikan di beberapa kampus di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lalu alhamdulillah juga masuk di The Best 5 Essay Competition, lalu lolos sebagai satu dari 25 mahasiswa kerja di kampus. Dan satu hal yang tidak akan pernah terlupakan bagi Syarif adalah ketika Syarif lolos sebagai Youth Delegation dalam kegiatan Sister State Province di Perth, Western Australia bersama orang-orang hebat kalau menurut Syarif. Dan yang membuat saya kaget, terkejut, dan terheran-heran adalah ketika di Western Australia saya bertemu dengan profesor saya, Profesor Ahmad Muzaki, MAG, Gradip, SIA, MPhil, PhD, salam hormat Prof, yang mana kegiatan ini seluruhnya dibiayai penuh oleh pemerintah Provinsi Jatim, mulai dari tiket pesawat, akomodasi, makan di sana, overall lah. Dan ini menjadi the best experience for me sebagai anak remahan yang dari desa yang mungkin belum pernah memikirkan hal sejauh ini waktu itu. Dari sejuta prestasi, dari segudang hal yang telah didapatkan, kira-kira apa ya yang menjadi motivasi Kak Syarifuddin untuk mencapai itu semua? Motivasi saya adalah keluarga, di mana saya ingin mengangkat derajat keluarga saya sebagai orang pertama di keluarga besar yang merasakan bagaimana rasanya bangku kuliah. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik apapun itu. Dan goal saya adalah bisa memberikan kebanggaan kecil kepada kakek dan almarhumah nenek saya yang sudah membesarkan saya sampai detik ini. Dan ibu saya, halo ibu yang ada di luar negeri, terima kasih selalu mendoakan Syarif, kemudian keluarga Syarif, dan tentunya teman-teman orang-orang sekitar Syarif yang selalu sayang Syarif, selalu support Syarif, manajemen yang selalu dukung untuk ayo Rif berikan yang terbaik, tunjukkan pada dunia bahwasanya meskipun anak broken home atau mungkin dari keluarga yang kurang mampu, kurang berada, bisa jadi kebanggaan dan jadi anak yang luar biasa. Untuk Kak Syarifuddin sendiri,
hal apa yang dapat dipetik atau kesan apa selama kuliah yang didapatkan, dan tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya banyak banget, mulai dari channeling, relasi, kemudian teamwork, time management, soft skill terutama, di mana hal ini bisa diterapkan di dunia kerja maupun lanjut S2, S3 baik di dalam maupun luar negeri. Apalagi ketika berkegiatan di sosial masyarakat, toh sejatinya mahasiswa itu nantinya juga bakal balik di masyarakat kan. Nah, itu semuanya bisa diterapkan di apapun lini kehidupan yang nanti kita jalani setelah lulus kuliah. Oke, setelah lulus ini, dari Kak Syarifudin sendiri mau ngapain atau sudah merencanakan setelah ini harus A sampai Z? Harapan Syarif kedepannya tentunya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Dan Syarif juga pengen terus belajar karena masih banyak banget hal-hal yang masih belum Syarif ketahui, baik di bidang pendidikan dengan lanjut S2 atau mungkin berkecimpung di dunia pekerjaan mungkin ya. Dan Syarif juga pengen untuk diberikan terus semangat untuk berusaha dan berikhtiar karena masih ada beberapa goals yang pengen Syarif capai. Dan yang paling penting adalah Syarif ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena mulai apapun yang Syarif peroleh, mulai dari pengalaman, kemudian prestasi, beasiswa, kemudian relasi yang Syarif temui saat ini, itu semua semata-mata milik Allah, dan semua takdir, rezeki, nikmat ini Syarif serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di penghujung pertanyaan, pesan apa yang dapat disampaikan oleh Kak Syarifudin untuk teman-teman mahasiswa yang masih berjuang, terutama untuk teman-teman mahasiswa baru di tahun 2020 ini? Oke, terakhir adalah pesan buat teman-teman semua, apalagi sebagai mahasiswa, jangan lupa terus belajar, karena nggak ada orang pinter, nggak ada orang sukses, nggak ada orang yang dapat IPK bagus yang cuman karena rebahan doang. Dan jangan lupa akhlak pada dosen itu penting banget, itu yang Syarif pegang selama ini. Kemudian perbanyak juga ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bisa menunjang hobi kalian, soft skills kalian, jiwa leadership kalian, kemudian yang pengen jadi pengusaha, jiwa entrepreneurship kalian. Intinya sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga ikut beberapa lomba untuk men-challenge diri kalian. Dan yang paling penting adalah channeling atau relasi, karena banyak sekali contoh teman-teman Syarif, kakak tingkat Syarif yang dia punya soft skill sebagai modalnya, dan channel ini sebagai jembatan untuk mengembangkan modal atau bakat yang dia punya, kayak gitu. Satu pesan yang paling penting lagi adalah ikhtiar, yaitu adanya usaha dan doa, yaitu doa orang tua, doa wali orang tua, doa guru, di mana doa-doa ini dapat mempermudah dan memperlancar ketika kita melakukan sesuatu. Bahkan ada pepatah bilang, usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu sia-sia. Jadi padukan keduanya baru bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Ingat, gak ada kesuksesan yang instan. Bahkan kalau mau makan mie instan dulu, mahasiswa kos pasti harus merebus mie instan terlebih dahulu kan. Nah, konsepnya kayak gitu. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin jika ada yang mau di-sharingkan, bisa tulis di kolom komentar. Bye-bye. Makan lodeh pakai lontong, tiba-tiba ingin mangga muda. Kalau ingin IPK kinclong, belajar giat jangan ditunda. Jalan-jalan ke Bogor, tak lupa mampir ke Bekasi. Kalau ingin jadi organisator, pantang menyerah, rajin berdiskusi. Online dengan serius, teriak noob padahal mastah. Semangat menuntut ilmu kampus demi karir masa depan cerah. Demikian konten pada kali ini bersama Kak Syarifudin dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua untuk kehidupan kampus dan menata masa depan yang lebih baik tentunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial manapun. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di